I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by his nail-pierced hand. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Dalam sukacita yang besar, saya ingin kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari buku sekolah minggu kita, Murid Kristus Memikul Salibnya. Dan sekarang kita memasuki pelajaran yang ke-9, berjudul Hidup bagi Pemberitaan Injil, diambil dari kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari membuka firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya berdoa kita semua senantiasa dalam kesehatan, baik rohani untuk terus bertumbuh di dalam Kristus melalui pembacaan kitab suci dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui doa, dan kita bertumbuh juga dalam kesehatan secara jasmani. Kita menjaga diri kita masing-masing karena wabah penyakit masih terjadi di sekitar kita. Kenakanlah masker saat keluar dari ruangan dan sering membasuh tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Bahkan ketika kita pulang ke rumah, kita membasuh tubuh kita seluruhnya dan menjaga jarak ketika harus berhadapan dengan orang lain. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita belajar bersama-sama hidup bagi pemberitaan Injil, Efesus pasal 3 ayat 7 sampai 11, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, terima kasih karena minggu pagi ini kami boleh menghadap kepadamu untuk belajar firman Tuhan bersama-sama mengenai hidup bagi pemberitaan Injil seperti yang dinasihatkan dalam firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kami siap mempelajari firman-Mu dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka firman Tuhan, Efesus pasal 3 ayat 7 sampai 11. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Sudah siap? Efesus 3 ayat 7 sampai 11. 1, 2, 3. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya, menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pembelajaran minggu pagi ini mengenai hidup bagi pemberitaan Injil dari Efesus pasal 3 7 sampai 11. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memahami terlebih dahulu apakah fokus tujuan hidup kita. Karena fokus tujuan untuk hidup kita terlihat dari keseharian yang kita jalani, yang Bapak Ibu dan saya jalani setiap hari. Seseorang yang fokus hidupnya untuk makan, mungkin orang itu akan makan lebih dari 5 kali dalam satu hari. Dan kemana saja dia pergi, karena fokusnya untuk makanan, ia akan selalu mencari kesempatan untuk makan. Atau orang-orang sekarang bilang itu kulineran, ya. Kalau seseorang hidup untuk uang, ia akan menggunakan sebagian besar waktunya untuk mencari uang. Semua fokusnya, kegiatan yang dipilihnya berdasarkan prioritas yang akan menghasilkan uang. Kita semua tahu bahwa pada akhirnya baik makanan, uang, hobi, fokus hidup kita yang bersifat fana itu hanya sementara saja di dunia ini. Saat orang itu meninggal, makanan, uangnya, hobinya itu dia tidak dapat nikmati
dan tidak bernilai di hadapan Tuhan kalau dia tidak menggunakannya untuk Tuhan. Rasul Paulus sejak pertemuannya dengan Yesus Kristus saat dia dalam perjalanan untuk menangkap, memenjarakan, membunuh orang-orang yang hidup dalam jalan Tuhan, ketika dia bertemu dengan Tuhan, fokus hidupnya diubah. Yaitu sekarang dia mau melakukan pemberitaan Injil. Nah, fokus Rasul Paulus hidup untuk pemberitaan Injil terlihat dalam 4 aspek pada pagi hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Dan saya berdoa biarlah kita juga dapat melakukannya dalam hidup kita masing-masing. Fokus yang pertama, hidup bagi pemberitaan Injil. Paulus rela untuk menjadi pelayan Injil. Efesus 3 ayat yang ke-7 mencatat pernyataan Rasul Paulus mengenai dirinya sebagai seorang pelayan. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayan Injil. Menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Jadi ada kata pelayan. Dalam bahasa Yunani, Alkitab bahasa Yunani asli dari Perjanjian Baru, ini mencatat kata pelayan berasal dari kata diakonos, yang berarti seseorang yang ada untuk menjalankan perintah dari tuannya atau dari pihak lain yang menguasai dia. Jadi Paulus merasa Yesus menguasai dia. Yesus adalah tuannya. Dia akan menjalankan perintah dari tuannya, yaitu Yesus Kristus. Sedangkan Injil adalah kehidupan, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan janji kedatangan kembali Yesus Kristus di akhir zaman. Jadi Rasul Paulus merupakan orang yang menjalankan perintah untuk menyatakan Injil, kehidupan, kematian, penguburan, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan Yesus Kristus kembali. Nah, Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai pelayan Injil. Dia mau mewartakan Kristus ke seluruh dunia. Tanggung jawab yang diperoleh Rasul Paulus, dia mengatakan sebagai anugerah Allah. Jadi sebagai kasih karunia Allah untuk dia bisa menjadi pelayan Injil. Ya, kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus sebelum menyerahkan hidupnya kepada Kristus, dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dia orang yang menghancurkan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Lalu Rasul Paulus ditemui Yesus dalam suatu penglihatan saat menuju ke Damsyik. Kemudian Ananias memberitahu panggilan Allah bagi Rasul Paulus. Allah berkata kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja, dan juga kepada orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Jadi Allah memberitahu kepada Ananias yang akan membuat Rasul Paulus kembali dapat melihat, berkata bahwa Rasul Paulus dipilih oleh Allah untuk memberitakan namanya, nama Tuhan kepada bangsa-bangsa dan kepada raja-raja dari bangsa-bangsa lain dan juga kepada orang-orang Israel. Dan Allah mengatakan bahwa Rasul Paulus akan mengalami banyak penderitaan oleh karena nama Kristus. Ya. Menjadi pelayan Injil dengan banyak penderitaan tentu sangat sulit. Paulus menuliskan, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Jadi dalam memberitakan Injil, Paulus bersandar kepada kuasa Tuhan. Sehingga saat dia menderita, dia mampu menanggungnya. Karena Tuhan menguasai dia dan memberikan kekuatan bagi dia. Saat surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus, dia berada di dalam penjara di kota Roma. Dan dia tengah menunggu eksekusi hukuman mati karena pemberitaan Injil yang dilakukannya. Dari sini kita mendapat bukti bahwa Rasul Paulus memang hidup bagi pemberitaan Injil. Dia rela menjadi pelayan Injil, walaupun harus menderita agar Injil sampai kepada banyak orang. Demikianlah kita juga harus melakukannya dalam kehidupan kita, mau menjadi pelayan Injil. Baik, untuk aspek yang kedua, kita melihat tentang hidup bagi pemberitaan Injil. Paulus rela memberitakan Injil kepada bangsa lain. Efesus 3 ayat yang ke-8.
Paulus sebagai orang Yahudi bisa saja dia menolak tugas dari Allah. Karena kebanyakan orang Yahudi merasa saudara mereka itu adalah sesama bangsa Yahudi. Orang-orang yang perlu mendapatkan keselamatan hanya orang Yahudi saja. Tetapi Rasul Paulus tidak menolak tugas dari Allah yang memberitakan bahwa dia akan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja, dan juga tentunya bagi orang Yahudi juga. Dia malah merasa tersanjung karena sebagai yang paling hina dari semua orang kudus, maksudnya dari semua orang yang sudah percaya kepada Yesus, Paulus merasa dia sudah mendapat anugerah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Efesus 3 ayat 8, "Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu." Paulus menyebut Injil sebagai kekayaan Kristus yang tidak terduga. Apa maksudnya? Rupanya kata-kata ini mengandung arti bahwa Kristus telah mengorbankan dirinya, memungkinkan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi menjadi warga kerajaan Allah tanpa harus mengikuti aturan-aturan agama Yahudi. Jadi Rasul Paulus mengatakan orang-orang percaya dari bangsa lain bisa diselamatkan Allah di dalam Kristus tanpa harus mengikuti aturan-aturan Yahudi. Legalisme mereka seperti hukum Taurat, sunat, ya. Jadi nggak perlu lagi dilakukan. Karena yang dilakukan adalah iman kepada Yesus Kristus dan itulah yang memberikan keselamatan. Jadi jelas sekali bahwa Kristus yang mengasihi kita begitu besar sehingga memungkinkan segala bangsa menjadi ahli waris dan berhak menerima janji Allah, keselamatan dan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Dari sini kita mendapat bukti bahwa Rasul Paulus memang hidup bagi pemberitaan Injil dan dia rela memberitakan Injil lintas suku, lintas budaya, lintas bangsa supaya setiap orang boleh mendengar Injil Kristus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Bapak Ibu kita diskusikan bersama. Bagaimanakah pada masa kini pemberitaan Injil dapat dilakukan bagi banyak bangsa? Ada orang dan kita setuju pendapat bahwa Injil bisa diberitakan melalui pesan yang disampaikan dengan handphone, melalui foto, melalui pertemuan-pertemuan dengan memakai alat-alat telekomunikasi dan komputer, internet. Tetapi ingat juga, di banyak bagian di seluruh dunia, termasuk di negara kita, ada tempat-tempat yang tidak memiliki segala fasilitas yang kita miliki di kota. Jadi tetap perlu ada orang yang datang ke sana, memberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus, dan setiap orang perlu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi setiap orang. Jadi pemberitaan Injil perlu tetap dilakukan dimanapun juga. Yang kedua, apakah bukti kita dan gereja turut serta dalam melaksanakan pemberitaan Injil? Ya, kita terlibat aktif di dalam doa. Gereja juga menggunakan segala yang ada di dalam gereja, uangnya, programnya untuk mendukung pemberitaan Injil kepada banyak orang di banyak tempat. Aspek yang ketiga, hidup bagi pemberitaan Injil. Paulus rela untuk mempromosikan jemaat ciptaan Allah. Efesus 3 ayat 9 mengatakan demikian. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Peristiwa yang menyebabkan Rasul Paulus ditangkap terdapat di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 17 sampai ayat yang ke-36. Paulus sebenarnya tetap memelihara hukum Taurat sebagai orang Yahudi, tetapi dia mengajarkan kepada bangsa-bangsa lain bahwa untuk menjadi warga kerajaan Allah, mereka tidak perlu mengikuti hukum Taurat. Mereka perlu mengikuti hukum Kristus, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan iman kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Setelah pengorbanan Kristus, maka orang Yahudi dan orang bukan Yahudi yang percaya kepada Kristus disatukan sebagai ciptaan baru Allah yang disebut jemaat atau gereja. Inilah rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah dan kemudian dipromosikan, dinyatakan, diberitakan, disampaikan oleh Rasul Paulus
kepada setiap orang. Efesus 3 ayat 9. Warga kerajaan Allah bukan lagi mengenai soal suku, bukan lagi mengenai kebangsaan, bukan lagi tentang hukum Taurat, melainkan tentang iman kepada Kristus. Kita telah mendapat bukti bahwa Rasul Paulus memang hidup bagi pemberitaan Injil. Dia rela memberikan penyingkapan tentang rahasia Allah kepada semua orang, bahwa di dalam Kristus orang percaya dari segala bangsa disatukan sebagai jemaat atau sebagai gereja Tuhan. Aspek yang keempat, hidup bagi pemberitaan Injil, rela untuk mendatangkan pujian bagi Allah. Efesus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Kasih Allah yang besar dan cara Allah yang beragam, melalui Paulus, Allah mengatakan bahwa dia bisa membawa dari segala bangsa untuk datang menyembah Allah. Jemaat atau gereja menjadi alat untuk menunjukkan betapa kayanya ragam hikmat Allah. Dan semua itu membuat para pemerintah, penguasa-penguasa di sorga, atau dengan kata lain seluruh penghuni sorga, dalam Efesus 3 ayat 10, memuliakan Allah. Nah, meski lebih hebat dari manusia, para penghuni sorga tidaklah maha tahu, sehingga perkara keselamatan bangsa-bangsa di dalam Kristus membuat mereka memuji Allah atas hikmatnya, ya, atas pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Allah di dalam Kristus. Allah telah merencanakan keselamatan itu sebagai sebuah maksud abadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam Kejadian 3:15 Allah akan mengatakan akan mengirimkan anak manusia yang datang untuk mengalahkan iblis yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa dan menjadi penyelamat bagi manusia. Dan semua itu diwujudkan di dalam Kristus. Efesus 3 ayat yang ke-11. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita sudah mendapat bukti bahwa Paulus memang hidup bagi pemberitaan Injil dan dia rela mendatangkan pujian bagi Allah. Tidak saja dari orang yang sudah dimenangkan bagi Kristus, tetapi juga bagi para penghuni sorga. Sebuah pembelajaran Alkitab yang mendorong saya, Bapak dan Ibu, untuk hidup bagi pemberitaan Injil sesuai dengan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita sudah mempelajari 4 aspek. Yang pertama, hidup bagi pemberitaan Injil, Paulus rela menjadi pelayan Injil, Efesus 3 ayat 7. Yang kedua, hidup bagi pemberitaan Injil, Paulus rela untuk memberitakan Injil kepada bangsa lain, Efesus 3 ayat yang ke-8. Dan aspek yang ketiga, hidup bagi pemberitaan Injil, Paulus rela untuk mempromosikan jemaat atau gereja ciptaan Allah. Efesus 3 ayat 9. Aspek yang keempat, hidup bagi pemberitaan Injil, rela mendatangkan pujian bagi Allah. Efesus 3 ayat 10 sampai 11. Mari kita melakukan keempat aspek ini dalam hidup kita untuk menjadikan diri kita hidup bagi pemberitaan Injil. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada minggu pagi ini. Bapa dalam sorga, terima kasih karena kami boleh belajar tentang 4 aspek hidup bagi pemberitaan Injil melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang ketiga, ayat 7 sampai 11. Kami ingin melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami rela untuk menjadi pelayan Injil yang memberitakan Injil kepada segala bangsa. Dan kami tahu untuk membentuk umat kepunyaan Allah sebagai jemaat atau gereja. Supaya nama Tuhan dipermuliakan oleh setiap orang, bahkan oleh seluruh penghuni sorga. Karena hikmat Allah yang dinyatakan di dalam Kristus. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan pelajaran ini supaya menjadi hidup bagi diri kami dan kami lakukan dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan, berkati setiap Bapak Ibu yang sudah belajar firman Tuhan dan kiranya Tuhan terus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sampai minggu yang akan datang. Than to be the King of a vast domain,
be